Assalamualaikum sahabat muslimah dan teman-teman semuanya. Pagi ini saya dan rombongan Majelis Taklim Al-Fatah sudah berada di Banda Aceh, lokasi tsunami. Nah, pertama yang kami kunjungi bagaimana besarnya tsunami hingga sebuah bot besar bisa naik ke atap rumah, dan peristiwa ini sudah terjadi 21 tahun lalu. Mari kita lihat ya. Nah, itu dia kapal botnya. Subhanallah. Ini ya, akhirnya naik ke atap rumah akibat dampak tsunami. Ini kami jamaah rombongan dari di atas rumah. Iya. Nah, ini dia, subhanallah, dahsyat banget ya. Perahu ini kita dekat lagi ya, lebih jelas lagi. Inilah dampak tsunami. Sebentar. Tsunami kapal di atas rumah. Nah, ini aja nih. Inilah hancurnya, ya Allah ya Rabb. Ingat 21 tahun lalu. Semoga almarhum dan almarhumah yang meninggal karena tsunami diampunkan segala dosa-dosanya, dilapangkan alam kuburnya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, suhadah. Allah wa Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Ini kapalnya di atas. Ini kapalnya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni kalian semua almarhum dan almarhumah. Terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini rumah yang hancur akibat tsunami 21 tahun yang lalu. Kami hanya bisa mendoakan dan menjadikan terus sejarah untuk kami yang masih hidup, agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anakku, cucuku daripada Jakarta. Ya. Alhamdulillah. Ini kali pertama datang anakku. Ya. 20 tahun sudah berlalu anakku baru datang. Selalu ada rencana kan? Ada kita kepada yang tapi Allah mentakdirkan kita bisa datang. Jadi hari ini baru kita jumpa. Jadi perkenalkan, nama saya Bondia. Orang panggil Wak Kola. Kenapa dipanggil Wak Kola? Ada sejarahnya. Sekarang sudah 75. Tsunami sudah berlalu nak 20 tahun. Masa itu saya umur 50, sekarang 75. Jadi Wak ini nak salah satu tersama di kapal. Salah satu tersama di kapal, bukan satu, salah satu. Kapal ini menyelamatkan 59 orang, termasuk Wak Kola, termasuk tuan punya rumah, yang punya rumah, dan tetangga kami. Jadi ceritanya anakku, bagaimana Wak Kola bisa naik kapal? Pak Wak Kola pandai bawa kapal, bukan begitu ceritanya. 20 tahun yang lalu nak. Saya waktu itu setiap hari
pekerjaan saya jualan sarapan pagi. Kampung kami nak ni namanya Kampung Lampulo, dekat dengan laut, ada kira 1 kilo. Pantai dengan kampung 1 kilo ada kira-kira. Saya tiap hari di sini ada tempat pelabuhan ikan, namanya TPI, tempat pelabuhan ikan. Ikan di laut singgah di situ, bongkar muat ikan di situ. Jadi saya jualan di situ. Waktu itu suami sudah meninggal 5 tahun. Sekarang 25 tahun. Jadi apa pekerjaan itulah saya cari rezeki dengan jualan sarapan pagi, jualan kolak dan jualan nasi. Tapi orang tak panggil wak nasi, panggilnya wak kolak. Jadi kita hari Minggu itu hari Sabtu Natal kan, 25, 26 Allah hantarkan gempa dan tsunami. Saya hari Minggu itu tak terfikir bahkan ada gempa nak, ada tsunami. Pagi-pagi dah masak kolak, sudah masak nasi, taruh gerobak sorong. Bannya ban sepeda. Kalau nak bawa ke sana, dan di sana saya jualan padi kedai nak di dermaga. Wak kolak tak punya kedai. Asal nelayan pulang di laut masuk Kuala dulu, tapi bukan pinggir pantai kan dah pindah ke pantai TPI-nya. Buat pulang laut, wak kolak, mana kolaknya? Makan kolak dulu, ada awang bayar, tak ada awang free. Pekerjaan saya jualan sarapan pagi. Kampung kami nak ni namanya Kampung Lampulo, dekat dengan laut, ada kira 1 kilo. Pantai dengan kampung 1 kilo ada kira. Saya tiap hari di sini ada tempat pelabuhan ikan, namanya TPI, tempat pelabuhan ikan. Ikan di laut singgah di situ, bongkar muat ikan di situ. Jadi saya jualan di situ. Waktu itu suami sudah meninggal 5 tahun. Sekarang 25 tahun. Jadi apa pekerjaan itulah saya cari rezeki dengan jualan sarapan pagi, jualan kolak dan jualan nasi. Tapi orang tak pernah buat kolak nasi, bekerja buat kolak. Jadi hari Minggu itu jam 8:15 nak kita gempa dulu, bukan gelombang laut dulu. Gempa dulu. Gempa dulu. Gempa. Orang ni panggil saya wak kolak gempa. Wak bilang hari ni dia gempanya kolak, ya Allah kau tanah bergoyang. Bergoyang ni. Ya, kenapa bilang begitu? Karena di Aceh selalu ada gempa. Umur saya 7 tahun sampai 95 tahun masih ada gempa. 5 bulan yang lalu ada juga gempa. Tapi hanya sebentar saja anak ada takut. Tapi hari itu kan biasa berang-berang terus, tak berhenti-berhenti sebab terbang, listrik patah. Kami pun jangankan berjalan, berdiri dah besar. Itu hari Minggu dah ramai kali sangat hari itu. Kenapa? Karena kami itu perubahan terbesar di Aceh itulah perubahan samudra namanya. Jadi waktu itu orang duduk semua, dan saya pun duduk dalam polikan dan keranjangkan. Sampai kan anak muda, la ilaha illallah, tersandung keranjang ikan di bawah, saya di atas. Nangis wak. Wak bilang, ya Allah ya Tuhanku, kenapa bisa gempa begini? Kalau begini gempa terus, kalau pecah tanah, masuklah kami tanah. Kita tak fikir air, kalau gempa pecah tanah. Tak ada terbayang air. Orang semua nak berzikir, la ilaha illallah. Kita apa lagi? Kita orang Aceh Muslim semua nak kan? Mana tahu semua orang berzikir. Banyak ada yang azan. Waktu ramai-ramai itu ada yang berpisah dengan azan. Allah Akbar, kita tanya lagi. Ya Allah ya Tuhanku, yang azan ada, yang zikir ada. Kenapa gempa tak berhenti? Apakah ini kiamat? Wah, kita fikirkan lama gempa. Kalau bukan kiamat ya Allah, apa doa sama jabah berhenti gempa? Saya ada ilham nak. Kamu baca Al-Fatihah. Atau ada doa aja. Sama baca ada mengulang. Asal dah baca, ya karena budu ya karena sa'in kepadamu aku menyembah ya Allah. Kepadamu saya tidak berhentikan gempa, saya tidak berhenti gempa nak. Berulang-ulang saya baca Al-Fatihah nak kuat-kuat. Allah berhentikan gempa, lama nak gempa 8 menit lebih. Besar gempa 9,3. Sudah berhenti gempa, saya bangun kayak pening. Saya lihat sudah hancur semua ya Allah. Kolak sudah berhamburan, pilih sudah jatuh. Pasti rumah awak sudah hancur. Saya balik ke rumah anak. Rumah awak berhadapan ke rumah ibu apa yang punya rumah ni. Yang punya rumah ni namanya Abah Syahana. Yang punya rumah kapal lain lagi. Yang punya rumah itu Abah Syah, dia seorang cikgu. Suaminya kepala Pertamina. Iya, tak orang kaya, anak orang kaya baik. Kenapa nak pulang? Karena antara gempa dengan tsunami ada jeda 20 menit, ada waktu. 20 menit. Kalau langsung gelombang 20 menit. Balik saya ke rumah. Sampai ke rumah, Abah Syah duduk jalan. Anak saya cucu saya pun jalan. Anak dia jalan. Karena waktu itu suaminya di Medan. Abah Syah panggil saya, wak kolak, ya best sudah pulang. Bagaimana kolaknya best? Kolaknya berhamburan, saya bilang. Wak masuk rumah, lihat rumah papa, keluar lagi duduk. Baru sebentar duduk, tak bunyi bom.
Bom bunyi bom. Kata tetangga saya. Orang gap, orang tentera kerjanya perang saja. Kenapa nak kami 224 Aceh landang perang saudara gap? Jadi saya bilang setiap hari bunyi bom. Kenapa rupanya bukan begitu? Wah, baru habis gempa besar katanya. Lepas tu dah nak senyap hening sekali. Bagi saya kayak ada kesedihan mendalam. Saya bilang mabes lepas bom kenapa sepi lagi? Sekali nak tahu baliklah saya ke tepi lagi. Dah 20 minit itu balik ke tepi lagi. Sampai sana bukan ada lauk nak macam ambil jualan bawa pulang kerana dah takut. Waktu itu di situ ada kakek Din, saya Airam Timba sudah tumpah, sudah goncang umpah. Saya panggil kakek Din, selalu cuci piring saya. Kek, ambil air ke sungai, kita cuci piring, mau pulang. Kenapa pulang? Tak enak lagi perasaan. Saya kok sedih sekali saya bilang. Tak tahu kan ada begitu tentang lomba laut kan? Si kakek bungkuk-bungkuk pergi ke sungai ambil air. Saya nunduk putih piring, yang pecah sabuang ke sungai, yang bagus masuk gerobak. Pulanglah bot laut nak masuk kuala. Karena sekolah bahan kami, kita masuk kuala dulu. Bot di depan, air di belakang. Jadi orang ni panggil, dia laut, bahasa Aceh, air laut naik. Tadi saya bilang air laut dah naik, orang semua bingung, kenapa kok apa air laut naik? Waktu panggil laut, kita bukan lari nak. Tengok dulu mana airnya. Saya juga, saya lepas piring di tangan. Saya bangun, saya cari mana. Waktu nampak di depan mata, terkejut. Masya Allah, mati saya hari ini. Kenapa nak airnya 2 gelombang besar? Gelombang pertama berjalan antara saudara ada 500 meter. Belakangnya nak pergi di gunung. Kayak naga. Itulah. Kenapa sungai kami nak pakai tanggul kan? Wala pakai tanggul. Tanamnya pokok cemara. Jadi di belakang itu nak nampak ucuk-ucuk cemara, nak nampak lagi. Tempat saya berdiri masih kering. Suatu tinggi ada 15 meter mungkin ya. Jadi itu saya diam aja. Orang panggil, wak kolak lari-lari. Dalam hati saya untuk apa lari? Pasti percaya tak ngomong lagi. Diam aja. Atau ngomong lagi. Orang tu panggil, wak kolak lari-lari. Untuk apa lari? Pasti mandi lah mati saya. Itulah nak saya berdua sasak hitam. Muka sasak hitam bubui. Saya fikir ni sebentar lagi sudah ajar saya. Karena makin lama kan tak gaju airnya tu. Itulah pasrah saya. Saya angkat tangan sampai sekarang masih ingat saya. Ya Allah, ya Tuhanku, saya tak sanggup lari. Berenang pun saya tak bisa, ya Allah. Kalau memang hari ini ajar saya sebut dalam kalimah la ilaha illallah. Kemudian saya kalau ada berpikir saya la ilaha illallah dalam 13 bulan itu nak Allah bisik di telinga saya. Kamu lari pula nak kelantar 2 Ibu Abbasiyah ni. Pulang. Pada hari tempat saya berjalan ada lantai 2. Kenapa Allah tunjukkan ke sini? Tak lari juga sana bertiga tahun dah nak ditepuk lah di bahu. Ditepuk kaget sana. Maka saya balik, nak ada orang baru lari. Nak itulah lari kat kiamat. Nak lari semua orang nak kat kiamat. Saya pun lari. Maksudnya ya Allah kenapa bisa berlari terus nak ditabrak di lagi. Saya pun lari. Waktu itu saya dengar duluan air dan dihantam. Saya bilang hati saya, ya Allah kenapa? Kenapa ini sampai ke mana belakang? Tak ada belakang lagi. Apa katanya? Belakang ni kami dah lari. Dan dia orang melekat nak 55 dah keluar kita. Masuk lorong ni panggilan punya rumah. Abasya naik kelantai 2. Yang dia panggilan saya naik kelantai 2. Ada yang bilang, wak kolak sudah gila. Orang tak percaya dia naik. Kenapa? Mana ada muka kendaraan. Tapi yang itu mesti Allah. Saya naik kelantai 2. Kelantai 2 penuh sepah sehat. Setelah kami sudah pasrah, rupanya Allah bawa kapal. Wah, datang kapal. Kami tak ada kapal, ada kami dalam bilik. Rupanya atas atap ni dulu ada pekerja, ada buka seng. Dia nak kapal dari sana, nak putar. Ke sana lagi, baru berlabuh. Kapal berlabuh tu dipanggillah anak saya sama si Jul. Keluar botnya datang. Kami fikir bot datang jemput kami. Rupanya sampai ke atas kapal, kapalnya kosong. Sebentar nak lari tapi nak lantai 2, datang kapal, kampung sudah habis. Bagaimana tajamnya tsunami nak? Orang situ lah orang timur tenggelam lama yang nak minta. Sudah tu, abang siapa tu? Kami kapal nak ke mana-mana lagi orang-orang jagung dapet, bukan pusing-pusing. Orang timur tenggelam kan? Saya bilang best ya itu orang timur tenggelam. Anak saya bilang anak saya bukan nak orang timur tenggelam duduk bagi anak duduk. Dikit-dikit ke datang gelombang ketiga lagi. Ni kalau gelombang ketiga datang kapan lari-lari pula itu azan. Sudah ada bermana balik nak. Itu ada panas matahari, ada anak kecil sekali. Anak kecil, abang kita minta makan, minta mendadak bawah. Hanyutlah satu tanah kelapa muda. Berapa orang, Wak? 59 orang. Dalam bodi berarti 59 orang bisa diselamatkan. Duduklah kami. Berapa orang? 59 orang. Termasuk yang punya rumah, termasuk yang apa. Selepas itu nak, ada anak kecil kehausan, kelaparan, minta makan, minta air panas sekali. Rupanya ada presiden Allah, satu tanah kelapa muda.
Belanda kelapa dengan apa di belanda kapal ini masih baru, belum pernah keluar lagi doki. Itu ada padang, ada kampak, belah kelapa bagi-bagi. Jadi kami nak hidup kita sebentar saja. Rumah besar, mobil mewah, harta banyak. 5 menit dihantar gelombang laut. Iya, nanti dulu jadi. Apa nih Pak Mati? Cuma satu kan? Itu Amal ngejualin ibadah dagangan. kita. Betul. Nah, inilah pembelajaran wakola. Anakku yang masih muda-muda melalaikan. Betul, banyak beramal. Semua ini apa namanya? Majelis taklim pengajian kan. Mungkin ada anak-anak kita kasih apa? Ya Ibu ya, saksi hidup satu-satunya di atas kapal. Saksinya hidup.